Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia dan salam SK2. Di hari yang sadu dan indah ini, SK2 berada di UNJ dalam rangka menghadiri promosi gelar doktor untuk sahabat kita, teman kita Ananda, Mbak Ulyati Retnowati yang luar biasa. Ayo kita ikuti bagaimana kepiawaian beliau dan kesaduan serta kehebatan acara ini. Kita ikuti selangkah demi selangkah di Bantaran Keindahan UNJ. Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali. Ujian promosi doktor atas nama Profenda Ulyati Retnosari, program studi doktor Ilmu Pendidikan Bahasa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Jumat 26 April 2024 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, tim penguji, Promovenda, para tamu undangan dan hadirin yang saya hormati. Selamat datang pada acara ujian promosi doktor, program doktor ilmu pendidikan bahasa, Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita semua dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Ketua Penguji, Profesor Dr. Endang Nurhayati M.Hum. Promotor, Profesor Dr. Suminto Asayuti. Kopromotor atau Sekretaris Penguji, Dr. Widyastuti Purbani M.A. Penguji Internal 1, Profesor Dr. Sriharti Widyastuti M.Hum. Penguji Internal 2, Profesor Dr. Wiyatmi M.Hum. Penguji eksternal, Profesor Dr. R.M. Teguh Supriyanto M.Hum. Selanjutnya ujian promosi doktor akan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji yang terhormat Profesor Dr. Endang Nurhayati M.Hum. Disilakan. Ya, terima kasih Mbak Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor atas nama Ulyati Retnosari saya nyatakan dibuka. Ini hasil yang saya temukan. Yang saya hormati promotor, sehingga ujian promosi doktor Saudara Ulyati Retnosari dapat dilaksanakan hari ini. Adapun judul disertasi adalah Dialektika Kesadaran Fiksional dan Postgrad Mahasiswa Sastra Inggris di Yogyakarta. Sebelum ujian dimulai, apakah Promovenda siap untuk ujian hari ini dalam keadaan sehat? Terima kasih yang saya hormati Dewan Penguji, Mbak Uli, serta saudara-saudara dan para hadirin yang hadir pada forum ini. Yang pertama, nama Ulyati Retnosari M.Hum, tempat tanggal lahir Yogyakarta 15 November 1977. Pekerjaan adalah dosen program studi sastra Inggris Fakultas Adat dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
pendidikan S1 Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2000, S2 American Studies Graduate Program Universitas Gadjah Mada, S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Yogyakarta. Pengalaman kerja dosen program studi Sastra Inggris Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga, interpreter penerjemah resmi Kejaksaan Negeri Jakarta pada khusus Cybercrime International. Pengalaman organisasi dari tahun 2022 sampai sekarang adalah anggota Lembaga Talifah Nasir Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Keanggotaan profesi yang bisa kita catat adalah Elite Indonesia Consortium sebagai anggota, LITA atau AIDA Koordinasi Divisi Pengembangan Kurikulum, serta HISKI sebagai Wakil Ketua HISKI Komisariat UIN Sunan Kalijaga. Demikian CV Saudara Uliati. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Endang Nurhayati, promotor saya tercinta Profesor Suminto Asayuti, co-promotor saya yang saya hormati Ibu Widyastuti Purbani, penguji eksternal Profesor Dr. Antemas Teguh Supianto, penguji internal Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti, dan Profesor Dr. Biarni. Yang terhormat para hadirin sekalian, izinkan saya untuk mempertanggungjawabkan disertasi saya pada ujian Profesor Dr. ini. Bismillahirrahmanirrahim. Judul penelitian saya adalah Dialektika Kesadaran Fiksional dan Kostum Mahasiswa Sastra Inggris di Yogyakarta. Sebelum saya membahas tentang latar belakang masalah, izinkan saya untuk menyampaikan bahwa apa itu fiksi dan kesadaran fiksional. Fiksi dalam penelitian ini adalah merupakan genre sastra. Genre ini adalah hasil usaha kreatif imajinasi seorang individu. Karakteristik utama fiksi adalah rasionalitas dalam kreativitasnya. Nilai dan situasi dalam fiksi seringkali didasari oleh pengalaman nyata sehari-hari. Kesadaran fiksional dalam penelitian saya ini berangkat dari istilah fictional knowledge dari Mark Curry yang berhubungan erat dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan dalam pendekatan konstruksi ini adalah aliran pengalaman yang telah disaring dan dimapankan sebagai penentu realitas sosial. Pengetahuan mapan yaitu stock of knowledge ini dalam subjek individu membentuk kesadaran yang disebut structure of consciousness. Kesadaran fiksional dalam penelitian ini mencakup 3 komponen utama, yaitu komponen faktual, komponen konseptual, dan komponen emosional. Komponen faktual di sini adalah pemahaman tentang fakta-fakta dalam dunia fiksi seperti karakter, lokasi, peristiwa, dan lain sebagainya. Seperti contoh, kalau dalam sastra Inggris ada novel Takwa Corps, itu mencakup fiksional, membandingkan respon terhadap sastra digital dan implikasinya, dan ketiga menganalisis metodologi pembelajaran. 4 penelitian ini adalah analisis fenomenologis dalam era post-truth, pengembangan kematangan akademis, dan peran Inggris dalam masyarakat. Kontribusi terhadap teori dan metodologi ini adalah memperkaya diskursus, membuka diskusi teoritis, pengaruh pada pembelajaran sastra, meningkatkan kualitas pengajaran, mengintegrasi hasil penelitian, merekomendasikan karya sastra relevan untuk pengalaman fungsional konstruktif. Terhadap karya sastra berbasis kitab suci, mahasiswa UGM cenderung menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan konteks sosial dan identitas. UIN suka fokus pada pembahasan historis, kenabian, prophet. Kemudian mahasiswa USJ tertarik pada pesan moral, spiritual melalui film dan drama yang berbasis pada kitab suci Kristen. Menyampaikan atau presentasi draft disertasinya. Apakah Anda perlu minum dulu? Tidak, baik ya. Mbak Uli nanti akan diberikan masukan-masukan dari Dewan Penguji, akan dimulai dari Bapak Profesor Dr. Raden Mas Teguh Supriyanto MHum, dipersilahkan selama 20 menit. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji, yang saya hormati hadirin yang rawuh dan saudara Promovenda, izinkan saya menyampaikan selamat karena Anda sudah
bersusah payah merevisi hasil dari ujian tertutup ini luar biasa. Yang kedua, saya ingin bertanya yang kaitannya dengan tadi ada keterbatasan. Nah ini apakah Anda yakin bahwa benar Anda bertuntas? Sudah tuntas, namun Harus yakin yakin. tuntas. Nah gitu. Kalau begitu sesuai dengan apa yang nanti Anda pakai doktor filosofi of degree ya. Jadi harus yakin. Jadi bersusah payah untuk penelitian berikutnya, kemudian kepada untuk objek-objek yang lain ya, itu untuk nanti aja di depan. Tapi yang paling penting hasil disertasi Anda itu menjadi yakin bisa diterapkan general ya, harus begitu. Oleh karena itu kaitannya dengan itu, saya kemarin waktu ujian tertutup belum sampai bertanya yang paling detail. Ini sekaligus saya akan menutupi ini dengan pertanyaan saya. Cukup nanti dijawab mungkin maksimal 5 menit lah, tidak usah banyak-banyak. Sebagai kerangka kerja filosofis, ada 3 dasar dari tersebut, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Jadi tesis di situ kesadaran fiksional tradisional sebelum adanya post-truth. Kemudian antitesis itu ketika kesadaran fiksional terpengaruh adanya post-truth itu sendiri. Nah, di sini adanya sintesis, yaitu terjadi ketika mahasiswa menggabungkan pemahaman tradisional mereka tentang visi dengan keterampilan kritis mereka. Terima kasih Ibu Ketua. Yang pertama, saya sampaikan selamat kepada Mbak Uliati Retnosari yang sudah sampai pada tahap ini dan sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat baik, dan juga karyanya juga sudah sangat baik. Tadi menjawab Prof. Teguh juga sudah sangat baik dan sangat luar biasa ya. Sekarang saya bertanya sedikit saja Mbak Uli ya, terkait dengan hasil penelitian ini. Tadi disampaikan dari UIN begini, dari Sanatan Tarmat begini, kemudian dari UGM begini, kan begitu ya Mbak Uli ya. Kok mengapa kok nggak UND nggak disertakan ya Meli ya Mbak? Kan kuliahnya di UND. Untung kemarin Prof. Tito nggak marah, kok UND enggak gitu. Gimana? Dengan Kalijaga, karena Sanatan Dharma prodinya murni sastra dan berbasis keagamaan Kristen. Saya memang mencari rootnya di situ, berbasis keagamaan di situ. UIN dengan berbasis keagamaan Islam, kemudian UGM murni sastra di situ, tidak ada unsur kependidikannya Bro. Jadi saya memang mencari dari murni sastranya sendiri. Apa lagi loh? Karena ada sastra Inggris murni gitu, dan di sini PP dan tidak murni. Yang WIN ini adalah aliran kemurnian ini. Sebelum sampai ke BUIN dijawab dulu ya, nanti daripada BUIN tidak terima. Iya. Saya memilih game untuk mewakili saja kok. Tidak harus semuanya. Ya bukan berarti ini jelek gak usah deh, bukan ya. Pokoknya saking bagusnya gitu ya. Hanya kegiatan review kurikulum. Jadi review kurikulum itu kan mencari bagaimana kurikulum itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Adanya penelitian saya ini diharapkan bisa menjadi initial step atau sebagai misalnya pijakan ya, bagaimana kita harus terbuka cakrawala kita sebagai pengajar, sebagai dosen, bahwa sastra itu sangat luas sekali. Apalagi saat ini ke depan sastra digital itu, disrupsi digital itu tantangannya sangat kuat sekali. Dan apakah ini juga jadi pembelajaran PR kita bersama? Apakah nature of literature itu akan bergeser? Jadi hakikat sastra itu apakah bergeser karena adanya sastra digital atau tetap begitu saja? Begini. Jadi berkembang terus.
Iya, satu lagi karena tadi protokol cuma sedikit, jadi kalau banyak-banyak saya nggak enak. Karena yang dari Semarang saja diberangkat jam berapa pagi tadi ya? Iya, nah itu saja cuma satu ya. Nah, tadi disebutkan oleh Mbak Uli kalau itu semua perbedaan yang terjadi di pendapat yang terjadi oleh responden itu ya, itu karena adanya visi yang berbeda gitu ya. Nah, apakah hanya itu? Karena kalau kita melihat pada visi-visi di pendidikan tinggi itu semua bersifat umum ya. Semua bersifat umum. Seperti misalnya di tempat kita di UND itu menghasilkan mahasiswa yang kemudian unggul di dalam bidang